Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan, Shalom. Kalau kita benar, tetapi ada orang yang memfitnah dan membuat kita dianggap sebagai yang jahat. Lalu orang yang kepadanya mendapat cerita fitnah, dia berusaha untuk mencelakakan kita. Bagaimana sikap kita? Kebanyakan orang akan bilang, beta akan balas. Sebelum dia mau bikin beta celaka, sebelum dia buat, beta buat terlebih dulu. Siapa yang mau celaka percuma? Saya kira tidak ada. Sebelum beta menderita, beta buat dia menderita lebih dulu. Apalagi jika beta punya kesempatan emas. Kalau anak-anak sekarang bilang sebelum beta nyonyor, lu harus nyonyor lebih dulu. Orang bilang itu wajar. Tapi bukankah itu Bapak Saudara banyak kali tindakan kejahatan yang kita lakukan atas nama membalas kejahatan, perbuatan jahat yang lain kepada kita justru melahirkan tindakan kejahatan baru yang seringkali lebih jahat dan berakibat buruk dan membuat rantai kekerasan kejahatan tidak pernah putus. Satu buat jahat, balas dengan jahat, yang dapat jadi korban balas lagi, pelaku balas lagi, dan seterusnya. Tidak akan putus. Bagaimana sikap orang Kristen yang seharusnya, Bapak Saudara? Bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap ketika berhadapan dengan orang yang punya rencana jahat kepada dirinya hanya karena fitnah orang lain? Apakah membalas kejahatan yang lebih besar sampai orang itu tidak lagi berdaya? Apakah boleh main hakim sendiri? Mari kita belajar dari pengalaman relasi Daud dan Saul. Bacaan 23 ayat tadi, Bapak Saudara, dilatar belakangi oleh hal ini. Saul ini siapa? Dia adalah raja pertama di Israel. Dia dipilih dan diurapi oleh Tuhan Allah untuk menjadi raja dan memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan Allah berjanji bahwa di bawah pemerintahan Saul, kerajaan Israel akan kokoh untuk selama-lamanya. Tuhan berjanji menyertai Raja Saul dan juga berjanji akan memelihara kerajaan itu. Betapapun gempuran musuh bangsa Filistin dan bangsa-bangsa lain di sekitar begitu kuat, tetapi Tuhan pernah berjanji bahwa Dia akan menyertai dan menolong bangsa Israel di bawah pimpinan Saul. Tetapi Bapak Saudara, Raja Saul ini dia ikut Tuhan, dia percaya Tuhan hanya 2 tahun. 2 tahun setelah masa pemerintahannya, dia mulai gentar terhadap gempuran bangsa Filistin. Karena itu, kalau kita periksa pertama Samuel 13, kita akan menemukan bahwa di situ Saul memilih 3.000 orang dari orang-orang terkuatnya untuk menjadi pasukannya untuk menyerang bangsa Filistin. 2.000 sama-sama dengan dia, 1.000 bersama dengan anak sulungnya Yonatan. Ketika itu Saul berada di Gilgal, sedangkan Yonatan di Gibea. Dia bagi dia pasukan, di dia lebih besar, dia anak lebih kecil, 2.000. Sambil itu ketika ada di Gilgal, Saul mengatur strategi. Belum berperang, yang Saul lakukan adalah dia suruh orang meniup sangkakala di seluruh tanah Israel, kerajaan Israel, supaya semua orang mendengar bahwa seolah-olah bangsa itu telah menang. Apa yang terjadi, Bapak Saudara? Mendengar hal itu, semua orang Israel berbondong-bondong untuk pergi ke arah Saul.
Tetapi sementara itu bangsa Filistin sedang menyiapkan 6.000 orang pasukan berkuda, pasukan berkereta, dan pasukan yang berjalan kaki dengan 3.000 kereta yang bersiap untuk menyerang Israel. Yang terjadi adalah umat Israel yang hendak menuju kepada Saul terjepit posisinya. Mereka berlari tunggang-langgang mencari tempat untuk menyelamatkan diri di bukit-bukit, di lubang-lubang, di sumur sekalipun. Mereka pergi untuk menyelamatkan diri. Pada saat itulah, keadaan yang terancam itulah Bapak Saudara, Saul ada dalam keadaan yang semakin gentar. Apa yang Saul lakukan ketika itu? Dia tahu bahwa Filistin telah dekat dengan tentara yang besar. Maka yang dia lakukan adalah dia mencari pertolongan Tuhan, yaitu dia tunggu mana Samuel yang harus mempersembahkan korban pada waktu itu. Nabi yang harus mendoakan umat. Belum ada Samuel di sini. Dia takut begitu rupa, dan yang dia lakukan adalah dia mempersembahkan korban. Pada saat dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menolong Israel, menolong dia sebagai raja dan semua pasukan yang siap untuk berperang. Pada saat itulah Samuel muncul. Ketika Samuel muncul, Samuel bilang bahwa Saul telah melakukan perbuatan yang bodoh, yang seharusnya tidak dilakukan, yang menunjukkan bahwa dia tidak percaya pada janji Tuhan sebelumnya, dan dia merampas apa yang bukan menjadi pekerjaan. Ketika Saul dengan cepat mempersembahkan korban, dia ragu akan janji Tuhan. Dia tidak tahu bahwa dalam keadaan apapun Tuhan menyertai Israel umatnya. Bahkan dia merampas kerja dari Samuel untuk berdoa dan juga mempersembahkan korban. Samuel memperingatkan Saul bahwa pada hari itu engkau telah melakukan perbuatan yang bodoh, karena itu janji Tuhan dibatalkan. Sekarang jabatan raja akan diambil daripada Saul, dan Tuhan telah menyiapkan penggantinya, yaitu siapa? Daud. Daud Tuhan siapkan sebagai pengganti. Saul mendengar hal ini kepada saudara. Sejak saat itu dia menjadi sangat marah. Sebagai raja dia merasa belum memerintah begitu lama. Tuhan pernah berjanji kepada dia, tapi kenapa sekarang dia tidak lagi akan menjadi raja? Karena itulah Samuel marah sekali pada Daud. Dia mengira bahwa ini kerjanya Daud, maka supaya dia tetap menjadi raja, yang dia lakukan adalah membuat rencana dan bertindak untuk membunuh Daud. Maka bagian yang kita baca ini adalah salah satu cerita yang menggambarkan bahwa Daud akan dikejar-kejar oleh Saul dan hendak dibunuh. Bapak Saudara, siapa Daud? Daud ini anak bungsu dari Isai, rakyat biasa dari Israel. Dia ingin dibunuh oleh Saul, karena saya bilang karena dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja, oleh karena perkataan dari Nabi Samuel kepada Saul. Maka setelah beberapa waktu, ini teks kita mengatakan, kalau kita periksa sebelumnya dan juga sampai dengan teks ini, Bapak Saudara, Saul berusaha untuk hendak membunuh Daud. Tapi yang menarik, Bapak Saudara, rupanya Daud ini berkawan baik dengan anak sulung dari Saul, yaitu siapa? Yonatan. Dalam pasal 19 dari pertama Samuel kita akan temukan bahwa ketika Saul berencana untuk membunuh Daud dan dia menceritakan rencananya kepada anaknya Yonatan, Yonatan tidak tinggal diam. Dia mengingat persahabatannya dengan Daud dan dia memberitahukan rencana pembunuhan ayahnya kepada sahabatnya Daud. Dia justru membocorkan rencana dan membantu Daud untuk melarikan diri, menghindarkan diri dari rencana jahat ayahnya. Ibu bapak saudara, itulah sebabnya dikatakan bahwa Daud melarikan diri dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian, dari satu kubu ke kubu, dari satu gunung ke gunung, dari gua ke gua. Dan pada akhirnya pembacaan kita mengatakan bahwa mereka ada di En-Gedi. Teks kita mengatakan bahwa Daud sedang sembunyi dalam satu gua di En-Gedi, dan pada waktu itu Saul sedang mengejar dia dengan berapa orang?
Bapak Saudara, 3.000 orang. Daud bersama dengan beberapa orang saja, tapi Saul datang dengan 3.000 orang, Bapak Saudara. Pada waktu itu, dalam gua tempat Daud bersembunyi, Saul masuk untuk ruang air besar. Daud ada di bagian belakang gua, Saul di bagian depan. Orang yang ada di sekitar Daud bilang, apa? Ini lu kesempatan, Tuhan suka kasih lu musuh nih, bunuh dia sekarang. Apakah Daud itu apa yang diajarkan orang atau disuruh oleh orang-orang sekitarnya? Tidak, Bapak Saudara. Dengan hati yang tadi dikatakan di sini apa ya? Kalau di sini bilang berdebar-debar, tapi dalam teks terjemahan yang baru dikatakan hati yang gundah, yang gulana, yang gundah-gundah. Daud ini dia tidak membunuh Saul, tapi yang dia lakukan adalah menarik ujung jubah dari Saul dan memotong tali itu, dan dia pegang. Setelah Saul selesai buang air besar, dia keluar dan hendak melanjutkan perjalanan. Baru keluar dari situ, Daud keluar. Dan apa yang dia lakukan, Bapak Saudara, teks kita mengatakan dia melewatkan kesempatan emas itu dan dia memanggil nama Saul, Tuanku Raja. Setelah itu yang dia buat adalah dia menyembah dengan muka yang sampai tunduk ke tanah, dan dia bilang kepada Saul, kalau dalam bahasa Tuhan bilang begini, Tuan Raja, kenapa kau Tuhan dengan orang cerita omong kosong, cerita fitnah tentang mereka? Dan oleh karena itu Tuhan sangat marah dan Tuhan hendak membunuh beta. Padahal beta pun hati sampai seperti itu. Beta pun hati selalu jatuh ke belas kasihan, benar belas kasihan pada Tuhan. Kenapa Tuhan justru melakukan sesuatu yang berdasarkan apa yang tidak beta rencanakan? Dan Bapak Saudara, kita lihat di saat berlutut dengan muka yang sampai ke tanah menyembah Raja Saul, Daud juga bilang kepada Saul bahwa beta sayang Tuhan Raja. Bukan hanya itu, kalau kita lihat, kita baca baik-baik ayat 12. Kita lihat sama-sama ayat 12. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubah. Ketika dia hendak menyatakan bukti bahwa sebenarnya dia bisa membunuh Saul tadi, dia panggil Saul apa? Ayahku. Padahal dia bukan ayah kandung, tapi dia punya sahabat ayah kandung. Dia panggil itu ayah. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, Daud menganggap sahabat ayah dari sahabatnya sebagai ayahnya juga. Karena itu dia menaruh hormat dan belas kasih. Ini bukan berarti Daud siap seakan diri untuk dibunuh oleh Saul, tapi ini adalah tindakan imannya. Dia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan menjadi hakim yang adil di antara dia dan Saul. Tuhan tangan Daud menjadi bersih terhadap orang yang diurapi Tuhan. Meski orang yang telah diurapi Tuhan sebagai raja itu telah melakukan hal yang jahat kepada dia, yaitu rencana membunuh. Ibu bapak saudara, kita lihat di sini. Akibat tindakan Daud ini, Saul yang punya kemarahan yang besar. Akibat sikap Daud ini, akibat bagaimana Daud mendekati Saul dengan tidak lagi memanggil sebagai raja tetapi sebagai ayah. Apa yang terjadi, Bapak Saudara? Saul yang punya kemarahan besar itu tidak lagi marah, tapi dia bilang, suaramu itu kan anakku Daud. Tidak ada lagi musuh, tetapi anak yang dia lihat. Ini plot twist yang sangat indah, kejutan yang sangat luar biasa dari teks ini. Bapak Saudara, dari musuh bebuyutan, dari orang yang hendak dibunuh karena percaya pada fitnah orang, justru sekarang menjadi anak. Kenapa? Karena Daud tidak melakukan tindakan kekerasan. Dia menghormati Saul yang adalah raja, yang adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Betapapun raja itu punya rencana jahat. Bayangkan kalau pada waktu Saul ada dalam keadaan terjepit di gua,
Daud yang punya kekuatan, kita ingat Daud pernah membunuh raksasa Goliat hanya dengan lempar umpan batu. Apalagi sekedar Saul, tentaranya ada di luar sana, orang-orang 3.000 itu di luar, dia ada di ruangan terjepit, mestinya dia bisa, tetapi dia tidak menggunakan kekerasan untuk membalas kejahatan dari Saul. Akhirnya bagaimana kondisinya? Sangat indah, dari musuh menjadi anak. Saudaraku, dari cerita yang panjang lebar yang saya sudah ngomong 20 menit ini, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, dari Saul kita belajar keraguan akan janji Allah akan membuat kita bertindak menurut kehendak hati sendiri, terkadang dengan merampas kerja dan hak orang lain dan melampaui apa yang menjadi batas kita. Melampaui apa juga yang menjadi hak-hak kita. Maka sebagai orang percaya, cukup kita hanya percaya kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan kepada kita, bahwa rancangan damai sejahtera yang Tuhan siapkan kepada kita, ketika kita taat kepada, maka janji itu akan berlaku dalam hidup kita. Janji Tuhan selalu ya dan amin, cepat atau lambat pasti akan terjawab. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi akan terjawab pada waktu. Karena itu jangan pernah selesaikan setiap persoalan-persoalan kehidupan, setiap masalah yang Tuhan izinkan jadi menurut hikmat sendiri sambil melawan perintah Tuhan. Yang kedua, dari Daud kita belajar bahwa kalau memang kita harus tanggung akibat karena kesalahan sendiri, tanggung saja. Kalau harus kehilangan jabatan oleh karena kesalahan sendiri, terima saja, jalani saja. Jangan justru mempersalahkan orang lain dan melempar tanggung jawab kepada orang lain dan mendengarkan berita-berita di sekeliling lalu menganggap bahwa orang lain salah tanpa melihat bagaimana kesalahan kita sih. Yang ketiga, dari Saul kita juga belajar, tidak semua perkataan orang dekat kita itu benar. Ada yang isinya fitnah tentang kejelekan orang lain yang tidak sebenarnya. Ada orang dekat kita yang justru memfitnah orang lain supaya kita benci orang ini dan dekat kepada dia, padahal dia dekat dengan kita sambil menusuk kita dari belakang, menginginkan kehancuran kita. Jangan mengambil keputusan dan bertindak menurut fitnah orang, menurut cerita orang. Kalau orang ada datang cerita, weh, dia ada membuat lu begini begitu, dengar dengan baik, timbang dalam hati, pikir dalam kepala ini, otak ini, dan pikir berulang-ulang, timbang berulang-ulang, minta Tuhan kasih tunjuk kebenaran. Kalau dengar, jangan langsung bertindak, uji dulu, uji ulang-ulang, berdoa minta Tuhan untuk tunjukkan kebenaran. Karena juga saudara, kebenaran itu walaupun disembunyikan, walaupun dipelintir, walaupun diputar balikan keadaannya, sembunyikan dalam lumpur yang paling kotor sekali, dalam lubang yang paling gelap sekali, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dia akan muncul di permukaan sehingga pada akhirnya fitnah dapat terbantah. Pada akhirnya orang akan bilang, oh beginilah begini, kok dulu dia cerita begini lah. Tuhan kasih kita, saudara dan saya, hati dan juga otak untuk timbang dan pikir ulang-ulang sebelum bertindak, supaya jangan ada pihak yang menjadi korban atas tindakan kita berdasarkan fitnah orang-orang dekat. Yang keempat, dari Daud kita belajar, kalau kita menjadi korban fitnahan sehingga ada orang yang membenci kita, hadapi dengan tenang, minta Tuhan menolong dan menguasai hati kita. Tahu menempatkan diri, minta Tuhan berbicara dan bertindak dalam diri kita. Harus ada rasa sayang kepada sesama. Kalau orang tua yang bikin salah, kita tahu bagaimana berhadapan dengan orang tua.
Kadang-kadang oleh karena kemarahan, anak yang lebih muda, bahkan anak kandung, bisa memanggil orang tua dengan kata lu, kosong, dengan makian, dengan sumpah serapah, dan lain sebagainya. Kalau orang itu lebih lemah, Mama sudah kalau lihat tren di media sosial, saya lihat di Facebook atau di TikTok misalnya, ada kejadian di mana orang datang untuk seorang perempuan datang untuk menghakimi orang yang memaki ibunya, bukan hanya dengan kata-kata demikian, tapi juga dari tendangan mereka. Saya bilang ini tendangan siap seperti jet li begitu, tindakan main hakim sendiri di atas nama membalas kejahatan yang telah dilakukan terhadap orang tua. Banyak kali kita lihat orang, tapi banyak kali kita juga seperti itu, bertindak cepat hanya untuk memastikan harga diri kita tetap tegak berdiri. Bertindak cepat tetapi dengan cara-cara yang salah, dengan justru kejahatan baru yang kita lakukan hanya untuk membalas cacian dengan cacian, makian dengan makian, tendangan dengan tendangan, pukulan dengan pukulan, ancaman dan seterusnya. Bapak Saudara, sebagai orang Kristen, kita berkewajiban untuk belajar dari Allah yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, meskipun nyawa menjadi taruhan. Kita juga tidak diajar untuk main hakim sendiri. Selalu ada pihak yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara kita. Kalau kita tidak puas dengan keadaan ini, pergilah kepada pihak yang berwenang dan di sana perkara kita ada. Yang terakhir, dari cerita ini kita belajar hanya dengan kuasa Tuhan kita memiliki hati yang baik, yang mendorong kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan percayalah kebaikan itu akan selalu memenangkan kita dan membuat cerita yang indah dalam persekutuan. Bapak Mama Saudara, hari ini dalam bulan budaya kita memakai liturgi dengan etnis Timor yang ada di wilayah SPPU Malang. Ada banyak nilai-nilai budaya yang baru yang patut kita teruskan pada diri kita dan anak-anak. Kita belajar dari orang-orang tua dulu, kita belajar dari buku-buku, kita belajar dari informasi yang kita dapatkan. Saya kira di sini kebanyakan ini orang-orang Timor yang sudah keluar dari kampung sekian waktu lamanya. Ada yang masih tahu bahasa daerah, ada yang tidak tahu lagi, ada yang tahu tapi tidak mau ngomong, ada yang tahu tapi malu untuk ngomong, ada yang tidak pernah ajar anaknya sama sekali, anaknya terbingung-bingung kalau ngomong bahasa daerah padahal dia, bapak dan mamanya berasal dari suku yang sama, dan seterusnya. Bahkan ada nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai baik yang kita dapatkan dari budaya kita. Banyak kali kita tidak meneruskan kepada anak-anak kita, dan yang kita anggap gaul adalah budaya-budaya tren-tren yang hidup di sekitar kita sekarang menjadi pengaruh kita, yang membuat banyak kali kita seperti orang yang tidak berbudaya. Kita orang tanya kita mengapa kita orang Timor, tapi tanya putus itu apa? Putus apa? Anak muda saya tahu putus itu apa? Apa kerjaan? Putus itu teknik mengikat dan menun seperti ini putus. Ini kan teman-teman putus. Bapak orang Timor dari ujung timur sana sampai ke ujung ke tengah Pulau Timor ini TPS. Jangan malu budaya kita dan bahasa kita. Ajak mereka. Sekarang ini ada satu program beasiswa
yang hanya akan diberikan kalau anak itu bisa bahasa daerah, bahasa ibunya. Dia bisa sekolah sampai mana saja di ujung negeri ini, di ujung bumi ini, dia mau di mana saja dia bisa dapat. Kalau dia kuasai bahasa ibu, itu salah satu berkat kalau kita kuasai bahasa ibu. Tapi yang paling utama adalah supaya kita tidak tercabut dari akal kita. Kita ini sekarang seperti ini. Kita bilang kita orang timur, tapi kita seperti tanaman ini yang ada dalam pot, yang tidak mengakar dalam tanah, hanya terbatas pada pot ini saja. Tidak mengakar, tidak memahami dengan baik apa budaya kita, tidak memahami dengan benar apa yang diajarkan nilai-nilai budaya. Bagaimana menjaga persekutuan? Dalam itu ada bagian yang terhapus, saya sudah hapus karena terlalu panjang. Tetapi bagaimana seorang memperlakukan saudaranya, apakah saudara dia dulu atau fetomone itu dijaga dengan saudara perempuan dengan saudara laki-laki, semua orang diterima. Bagaimana melakukan persekutuan, menjaga relasi, itu ada dalam nilai-nilai budaya. Ada semacam pride, ada semacam kebanggaan. Saya ini orang Molo, saya ini orang Natun, saya ini orang Belu, orang Malaka, saya ini orang Amanuba. Ada kebanggaan tersendiri. Tapi kebanggaan itu pada nilai-nilai kebaikan yang diteruskan. Bukan pada bilang beta ini orang Natun, atau sebiasa Teko. Lalu kita berbangga dengan itu. Bukan. Tetapi pada bagaimana nilai-nilai kehidupan yang baik diturun alihkan, diteruskan kepada anak-anak kita, belajar dari budaya kita. Kalau hal-hal baik yang kita tawarkan dan kita teruskan kepada anak-anak kita yang bagus, kita hanya akan menuai kebaikan dari kita. Jangan malu juga berbicara bahasa-bahasa kita, karena itu tidak kampungan. Orang yang kampungan adalah orang yang tidak tahu bagaimana sebenarnya budaya dan bahasanya untuk meneruskan nilai-nilai baru yang didapatkan dari untuk mewarnai dan memberikan sumbangan baik bagi hidup. Anak sekarang kalau dengar mau ngomong bahasa daerah, dia bilang apa? Gimana kamu mau ngomong bahasa Indonesia? Walaupun tidak mau bahasa daerah Indonesia, jatuh bangun. Kalau apalagi kalau orang tua dari kampung, malu untuk itu. Itu kenyataan. Bapak saudara kemarin ada yang tanya, sebenarnya Ibu Pendeta berkampung di mana? Saya ini lagi besar di Kupang. Saya berbapak orang Kristen, saya mama orang Rote, tapi saya mau belajar di sini. Kenapa? Karena saya menemukan bahwa kalau kita paham dengan benar bagaimana seseorang, kita akan dengan mudah menyampaikan apa yang menjadi maksud hati kita. Kalau kita paham dengan benar apa budaya orang, kita akan dengan mudah memahami bagaimana mereka dan kita tahu menempatkan diri di dalam. Tapi kalau tidak, kita akan menjadi orang yang bingung-bingung di tengah kebudayaan yang sangat kaya ini dan kita rugi karena tidak memanfaatkan nilai-nilai baik dari Bapak Mama saudara. Pesan hari ini yang kedua kata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian rantai kekerasan, rantai kejahatan akan putus. Dan kepada persekutuan di mana orang duduk bersama sebagai saudara laki-laki dan perempuan, sebagai persekutuan orang bersaudara, meskipun bukan karena darah, kepada persekutuan itu, nah tadi dalam puji-pujian kita kepada persekutuan yang rukun dan damai, Tuhan memberikan berkat. Amin.